Apa sih yang ada di digital? Apa sih yang ada di media sosial? Ini anak memang terlalu baik. Beta so ketemu orang di dunia paling baik. Memang di era digital harus tetap ada anak yang begini, yang tetap yang baik. Yo, tepuk tangan terus dia begitu apa? Saya mau kasih saudara, ini pertanyaan penting. Saya mau tanya saudara, tolong kasih tahu saya, apa sih yang ada di media sosial? Apa sih yang membuat Anda tidak bisa lepas dari media sosial? Apa sih yang membuat saudara bisa 8 jam tiap hari sampai orang bakal lain berhenti sudah pegang itu barang, saudara tetap pegang? Apa yang paling mengikat di sana? Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami belajar dari firman Tuhan, sungguh-sungguh biar ini menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua pencoba. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Saudara-saudara, shalom. Itu terlalu pelan. Shalom. Yang di luar, shalom. Mantap. Hari ini saya diminta untuk berkhotbah di bawah semangat tema menjadi pemuda di era digital yang tidak meninggalkan iman. Itu tema memang mengerikan. Tapi baiklah, berdasarkan firman Tuhan, biar hari ini menjadi sukacita dan sekaligus menjadi petunjuk bagi kita. Saya pilih pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab, amin. Belum apa-apa tipu itu digunakan. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Karena hanya satu ayat, semuanya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan lakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Saya bersyukur dan senang sekali bahwa malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk ada dalam pelayanan dengan anak-anak muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak muda yang luar biasa. Ya, itu sesuatu yang baik. Bukan saja ibadah ini, nanti segera setelah ibadah ini bersama-sama dengan tim saya dari TYM, mereka berdiskusi lagi, belajar lagi soal pelayanan digital ministry. Kita berharap di era yang makin maju ini kita pakai semua media untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung dunia. Amin. Ya, saya kira begitu. Itu hal yang luar biasa. Hari ini saya biasa live malam jam 10, tapi saya minta ini hari kita gabung saja semua di jam ini, kurang lebih jam 7 tadi kita mulai sampai sekarang. Berharap semua jemaat dimanapun yang mengikuti siaran ini biar semua diberkati. Baik, saya mulai khotbah di bawah semangat tema tetap menjadi pemuda di era digital yang tidak meninggalkan iman. Saya mulai dari data tahun 2021. Januari 2021 penduduk Republik Indonesia itu ada 274,9 juta. Berarti kurang lebih 275 juta orang, termasuk kamu semua dengan saya. Kita semua 275. Koma di situ. Yang menarik, kita hanya ada 275 juta, tetapi ada kira-kira 345 juta itu terkoneksi secara mobile. Berarti kalau kita hanya 275, sementara yang terkoneksi mobile ada 245 juta, logikanya satu orang ada pegang HP 2 sampai 3. Betul? Kalau tidak mungkin yang HP 1, yang HP 1 kartu 2 itu. Yang satu nama Yanto, satu Yanti. Siang Yanto, malam di sini juga ada. Wah, itu kamu sukses saat itu. Jadi jam begitu. Yang menarik itu 275
45 itu begitu macam. Ini semua orang pegang HP di hari ini, yang paling banyak anak muda pasti itu. Lebih lagi, ada 202 juta orang itu akses internet setiap hari. 202 juta orang. Minimal 8 jam. Minimal berapa jam? 8 jam. Pernah akses internet? Pernah atau tidak pernah? Dengar radio? Natuni? Tidak ada hubungan. Tapi kalau akses internet 8 jam per hari, saudara tidur jam berapa? Di sini ini anak-anak muda ini malam-malam kalau 30 menit belum bisa tidur bikin apa? Bikin apa? Berdoa. Bayangkan nih 8 jam akses itu berarti sampai tengah malam. Ada yang WA sampai pagi. Kita lihat kamu kepucat dong, ini yang WA sampai pagi. Betul. Kamu mulai menuju kesesatan gitu. Wih, aneh ini anak-anak muda. Ketemu pacaran, berjanji baik, ketemu pulang masih WA. Omong apa? Omong apa juga tahu. Bahas negara, bahas apa yang sudah terlalu mengerikan. Itu ada 202 juta orang, termasuk pemuda Maranatha Waibufu, termasuk anak-anak Yerusalem. Ini tulis Yerusalem UGD, dia arti apa? Kamu ini bikin kacau kali yang setua-tua ini. Saudara, bukan saja itu. Dari 202 juta orang yang akses internet aktif itu, yang menarik ada 170 juta itu aktif di media sosial. 170 juta aktif di media sosial. YouTube, Facebook, Instagram, apa lagi? TikTok. Kamu tahu? Berarti kamu juga. Nah, bayangkan. Itu termasuk pemuda gereja. Amin kok. Yang kita tidak tahu dong ikut ibadah pemuda atau tidak. Kita tidak tahu dong ada nona di ibadah pemuda atau tidak. Tapi dong aktif di situ. Pertanyaan paling penting bahwa dalam kondisi seperti itu, di tengah-tengah kondisi hampir 2 tahun kita tidak beribadah. Dan saya begini, siapa menjangkau mereka di sana? Siapa yang pergi ketemu di sana? Yang malam-malam dan tidak tidur untuk dong akses internet bikin apa? Semalam kamu di mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Itu dia masalah. Berarti yang diakses internet ini cukup banyak ya. Yang aktif di media sosial ini cukup banyak. Dan saya tidak tahu apakah itu anak-anak muda Kristen itu mereka bergereja atau tidak. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada banyak sekali anak-anak muda Kristen tidak beribadah. Terlalu banyak. Yang aneh itu kalau ibadah memang tidak ada. Tapi kalau tiba-tiba ada kasih pengumuman bilang begini, nanti 31 Oktober 2021, pemuda Maranatha Waibufu akan mengadakan pelayanan bersama dengan jemaat Gemit Polikarpus Atambua. Itu 6 trek Jukuran. Betul. Betul. Yang biasa iko-iko begitu ada. Di sini ada. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia pakai baju warna apa? Hitam. Tadi di sini. Ada saya. Nah, saudara tahu, kalau kita beribadah dulu ketika kita masih dalam pandemi COVID itu, kan semua berkumpul di satu tempat dan beribadah. Pertanyaannya, ada berapa banyak orang ikut ibadah di situ? Sedikit. Bahkan terlalu sedikit. Tetapi berapa banyak orang yang ada di media sosial? Banyak. Dan bahkan terlalu banyak. Pertanyaannya adalah, siapa menjangkau mereka yang tersesat di dunia digital itu? Siapa? Itu menjadi tantangan gereja di era digital sekarang. Dan itu serius. Saya memulai dengan teman-teman TM yang sebentar akan bersama-sama berdiskusi dengan saudara. Kita mulai dari sebuah keresahan. Saya 1 tahun sebelum pandemi COVID bisa bikin KKR, KPI itu 260 kali per tahun. Sedikit kok banyak? Banyak. Melelahkan, kasih keluar uang banyak, buang waktu, kasih tinggal keluarga 260 kali per tahun. Tapi berapa banyak orang hadir? Kalau di rata-rata kira-kira 1000 orang hadir. Tapi ketika pandemi COVID,
Kita tidak jalan ke mana-mana, KKR kita ada di mana-mana. Kita duduk di rumah, cukup pakai HP. Kita jangkau banyak orang sampai ke seluruh dunia. Tiap hari, kalau ada 365 hari, tiap hari kita menjangkau. Itu menjadi penting di era digital, supaya kita pakai ini digital ini. Saya berkhotbah di satu acara Natal Nasional Telkomsel. Saya bilang begini, Telkomsel itu dengan persoalan digital sudah seperti pisau tajam. Kalau pisau tajam ini dipegang oleh seorang dokter bedah, dia jadi gagal, dia bikin operasi jadi gagal, tahu? Tapi kalau pisau tajam ini dipegang oleh OPK, dong kayak OPK apa Pak? Orang potong kepala. Itu dia bikin susah orang. Karena itu sekarang digital ini ada di tangan siapa? Digital di tangan siapa? Ini menjadi serius. Ibu Pendeta Desi, Pak Pendeta Man, terima kasih banyak untuk acara malam hari ini. Anak-anak muda luar biasa di sini. Kenapa? Saya mau sampaikan kepada saudara, apa sih yang ada di digital? Apa sih yang ada di media sosial? Ini anak memang terlalu baik. Beta suka ketemu orang di dunia paling baik. Memang di era digital harus tetap ada anak yang begini, yang tetap yang baik. Yo, tepuk tangan terus dia begitu apa? Saya mau kasih saudara, ini pertanyaan penting. Saya mau tanya saudara, tolong kasih saya, apa sih yang ada di media sosial? Apa sih yang membuat Anda tidak bisa lepas dari media sosial? Apa sih yang membuat saudara bisa 8 jam tiap hari sampai orang bakal lain berhenti sudah dia pegang untuk barang, saudara tetap pegang. Apa yang paling mengikat di sana? Apa coba? Omongan. Yang paling kuat di sana itu sesungguhnya hanya keseruan, gaya hidup, bagaya-bagaya, foto, kadang-kadang makan kosong tuh foto. Cuma makan kosong lagi foto baru tulis manjakan lidah. Memang orang susah di dunia kalau mestinya harus lebih dari itu. Amin kok. Pertanyaannya kalau di media sosial itu menawarkan yang tadi, ada keseruan, ada hiruk pikuk di sana, ada gaya hidup, ada semua di situ. Lalu anak-anak muda gereja ada di mana? Apa mereka mau tersesat semuanya di situ? Jawabannya kan tidak boleh. Gereja harus sampai di itu tempat dan memberi perimbangan. Keseimbangan harus dilakukan oleh pemuda gereja. Keseimbangan harus dilakukan oleh gereja yang tidak boleh kehilangan nilai. Dia tetap harus percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nilai-nilai dasar dari Anda tetap dia ikut. Tapi ada satu kata kunci di situ, supaya dia tidak pergi dan digarami oleh dunia digital. Tujuan kita akan menggarami dunia, toh. Jangan sampai sana dunia yang garam kembali kita. Masuk kandang ayam mengembik. Salah. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam hilang. Itu karena dia iman tidak kuat di situ. Jadi kalau di media sosial menawarkan tadi gaya hidup, keseruan dan lain-lain sebagainya, ketika anak-anak muda Kristen mau ada di situ dengan nilai-nilai dasar Alkitab yang tidak boleh berubah sama sekali, maka hanya ada satu kata kunci, yaitu kreativitas. Harus berkreativitas, harus. Tidak bisa tidak. Kalau saudara tidak berkreasi, saudara kalah di dunia digital. Saudara boleh berkreasi, tapi kreativitas kita kadang-kadang bermasalah. Banyak kita ada di satu zaman di mana orang lebih gampang tersenyum di depan kamera daripada tersenyum yang dia pun saudara kandung. Betul? Yang saudara kandungnya tidak senyum tapi pas sampai di kamera seperti orang malam gila. Kita ada di zaman itu, di zaman di mana saudara-saudara buat status yang mengerikan. Kawan rasa saudara, saudara rasa setan. Di zaman macam apa kita kalah terhadap perkembangan digital ini? Amin kok. Pernah baca itu status atau sendiri buat? Jadi kalau kita masuk dan begitu, kita tidak menggarami dunia sosial, kita yang digarami oleh medsos. Anak-anak muda kalau masuk situ mesti berkreativitas untuk menjangkau ini jiwa-jiwa yang ada di sana. Ini media sosial ini mengerikan. Nanti beberapa poin saya akan sampaikan setelah ini. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa dunia kita ada di situ sekarang. Dunia kita ada di situ. Dunia di mana banyak orang asik sendiri dan dong rindu bergaul, bersahabat dengan banyak orang, tapi aneh. Di media sosial dong kawan,
Aduh saya pun cantik lain, pun dagang lain. Dong sampai ke bakawan Arab di dunia nyata dong ketemu ke sembakan Arab. Dong. Kalau nanti berdoa itu juga pegawai. Kamu ke anak-anak TK dulu. Untuk apa ada di media sosial kalau begitu? Merindukan pertemanan yang banyak. Saya lihat yang ini dong, ada dong akun 3. Coba saudara dengan orang mana? Betul kok? Di sini yang ada akun Facebook 2, angkat tangan. Tidak ada, semua 4. Wih, kamu memang terlalu sekali. Dan apa yang saudara isi di sana? Saya berharap sebentar teman-teman dari TYM, Om Ivan, Rian dengan beberapa sahabat yang lain, ada Marisa dan yang lain bisa berbagi dengan saudara-saudara. Kita bisa belajar sesuatu yang lebih lagi. Kita mesti berkreativitas. Saya membayangkan saudara-saudara kita tidak kehilangan ini. Justru di era digital ini, itu era di mana betul-betul itu pemurnian terjadi. Di mana pemurnian? Misalnya kita ibadah di rumah, ibadah dari rumah, kita ikut live streaming, no? Waktu kita live. Kalau ibadah di gereja, waktu bagian persembahan, mungkin saudara kasih karena orang di kiri kanan ada kasih, mungkin. Di era digital, waktu saudara beribadah dari rumah, waktu saudara mau memberi persembahan itu murni, mau kasih atau tidak, kan tidak ada orang di kiri kanan. Kalau di gereja kan orang di kiri kanan. Saudara angkat itu ramas dia begini baru, kenapa sampai sebegitunya? Dia bilang, Bapak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu 1.000. Karena 1.000 itu dia polokok buat begini. Karena kalau 100.000 itu pasti dia pegang di ujung buat begini dia. Betul. Di mana nak tahu Ibu Fuada? Ada atau tidak? Memang dia faham apa? Kita bersyukur karena di mana nak tahu Ibu Fuada yang faham Nobi. Nah, saudara, waktu kita ibadah onsite, saudara pakai pakaian bagus-bagus, baju yang bagus, kemungkinan besar karena orang kiri kanan ada pakai pakaian bagus, kemungkinan. Tapi waktu kita ibadah di rumah, di dunia digital ini, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kadang-kadang kan kita di rumah itu kita pakai seadanya, suka-suka sah. Separuh bukan beribadah, separuh menonton ibadah. Kalau beribadah itu dia tahu dia menghadap Tuhan, jadi dia pakai pakaian baik-baik, suruh berdiri, suruh berdoa, dia berdoa. Yang menonton dong itu dong sambil kacang. Pakai celana umpan, pakai daster, itu tuh terobek di sini. Nanti hanya seadanya begitu, pas habis ibadah, foto bertulis selesai ibadah. Saudara bangun spiritualitas di dunia digital yang model begini ini. Yang saudara mau jadi seorang pemuda Kristen yang militan, saya kira saudara akan bermasalah. Saudara akan bermasalah. Saya memaparkan ini dulu. Saya berharap sebentar teman-teman THM bantu untuk kita bicara sampai yang paling kecil. Yang paling penting adalah spiritualitas dalam pelayanan digital. Semua orang bisa ada dunia digital, tapi dengan spirit yang betul-betul kepada Tuhan tidak semua orang. Kenapa saudara? Saya pakai contoh. Saya pandang satu ini dia paling setia dengan saya. Dia satu mandi ikut. Satu saat dia bilang kepada saya, namanya Nanu. Biar satu Indonesia tahu. Dia bilang kepada saya, dia menjadi testimoni kami tiap waktu ketika saya bicara tentang digital ministry. Kenapa? Satu saat dia akan duduk di sebelah. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya kosong sekali, Pak. Lu maksud apa? Saya rasa saya tidak pernah dengar firman. Ya, tapi kan Anda punya pelayanan banyak kan? Dia ini pelayanan terlalu banyak. Hampir semua gereja dia, pokoknya di dia itu tidak ada kata tidak, semua iya. Semua dia pelayanan habis. Tapi kenapa dia datang di saya, dia bilang dia kosong? Saya tanya dia 3 kali, kemudian saya mengerti dia pun maksud. Saya mengerti dia pun soal. Kenapa? Waktu dia bilang Pak Pendeta, saya rasa saya kosong. Saya ibadah, tapi saya tidak menerima apa. Saya bisa tahu pun soal. Di mana? Karena lupis guling kabel lupi kau siap naik lupi kau semua beres, lu pikir itu pelayanan. Kalau hanya itu, teman-teman IO lebih hebat dari saudara. Saya berteman dong IO semua. Dong lebih jago dari saudara. Kalau hanya sekedar lihat ini alat-alat dan siap.
sedih ketika kita mau masuk di dunia itu. Besok mari. Itu mana kamu tertawa? Kamu memang terlalu. Nah, oke. Mari kita lihat lebih lanjut. Saudara-saudara, Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Ini anak yang luar biasa. Dia ikut Paulus dalam pelayanan di mana-mana. Bukan saja ketika dalam perjalanan pelayanan, tapi waktu Paulus di penjara, dia dengan setia menanti. Memang dia sama-sama di dalam saya, dia di luar betul. Waktu mau tulis surat di mana, dia bapak kasih kepekaan. Di senang dia ada, di susah juga dia ada. Alkitab mencatat dengan baik. Timotius sudah tahu Alkitab sejak dia masih kecil. Waktu dia kecil dia sudah tahu Alkitab. Bukan setahu makan, tapi Alkitab dia sudah tahu waktu dia masih kecil. Dia sudah hafal 10 hukum Taurat waktu umur 5 tahun. 10 hukum Taurat waktu umur 5 tahun, sudah hafal habis. Bukan ke kita. Besok mau nikah mau tanya bilang hukum ke-6 apa lagi apa. Baru kita kasih tahu dia bilang, lupa. Memangnya lu mulai apa sih ya lagi? Amnesia. Dari kecil dia belajar Alkitab. Saudara bayangkan. Saudara, Paulus akan mengutus dia sekarang. Dia akan jadi seorang uskup di Efesus. Seorang anak muda yang akan menjadi uskup di Efesus. Berhadapan dengan sebuah tantangan yang serius. Tentang apa? Tentang ajaran sesat di Efesus. Berhadapan dengan sejumlah ajaran sesat ini dia mesti kuat. Sangat kuat. Bukan saja dari latar belakang dia punya pengetahuan Alkitab yang tadi bagus. Ada sejumlah hal lain yang menjadi persoalan serius. Seperti zaman dulu juga, zaman sekarang hal itu ada. Saya kira zaman ini tidak berubah juga persoalan ini. Yaitu dari dulu banyak sekali orang tua melihat anak-anak muda itu tidak baik. Anak-anak muda itu, Timotius yang muda ini akan pergi jadi uskup di sana. Ini dia pergi berhadapan dengan orang tua, dia bilang, anak umur berapa? Dorang pun tahu anak-anak muda itu hanya bisa huru hara. Pawe pasca dong nomor 1, dong mete, mabok, sampai lagi. Tapi tulis di sini, JMO, Joseph Manowe. Paulus kasih tahu, ini orang tua dong, ini jangan berdebat dengan orang. Percuma, karena seringkali orang tua selalu mengatakan saya kursus A, saya kursus BB. Betul, pernah dengar itu kalimat? Yang AB pernah dengar? Nanti kasih bapak tuh, yang AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau dong ada sekolah, kok kita lihat untuk sekolah dong ada hafal huruf A, B, BA dibaca, ba, gitu kan. Jadi kalau sebentar pulang, bapak dong bilang, saya kursus A, saya kursus BB. Tanya pak tua bilang, TK di, jangan coba-coba. Bukan lagi saudara tanya saudara susah. Nah mari kita lihat, Paulus kasih tahu dong, supaya orang tua dong itu dong lihat kamu pun kualitas diri, supaya dong lihat bahwa kamu ini bukan karena muda, kamu harus jadi teladan, kamu mesti jadi teladan, dan teladan itu bertingkat-tingkat, supaya orang tua tidak langsung akan berbicara tentang kamu, kamu anak muda. Kerusuhan bakal lain, balik itu hanya identik anak muda. Padahal yang tua dong sekarang juga barat. Saya ingat sepuluh bapak itu. Satu saat saya bapak yang begini, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Terus bapak tua bilang, anak kecil anak saya omong. Saya bilang, bapak minta maaf, bapak minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang ini berat atau tidak? Anda mengatakannya. Karena itu di era digital nih, betul saya hati. Di era digital ini menarik. Anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Di dunia nyata, orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan. Orang tua ada pusing yang tipe Android begini yang umur 3 tahun, sini Maka jangan heran, di dunia maya banyak orang tua bikin kayak anak kecil juga. Betul Ada betul
Nah, saudara lihat, ini sekarang teladan macam apa? Teladan macam apa yang Paulus mau? Dan teladan itu mesti bertingkat-tingkat. Dia kasih tahu 5. Saudara bisa ukur. Saudara ada di tingkat mana? Karena kita ada di zaman ini, dunia digital. 1, dia bilang begini, jadilah teladan dalam kata-kata. Engkau harus jadi teladan dalam kata-katamu. Kata-kata itu bukan sesuatu yang diucapkan saja, tapi sesuatu yang dituliskan. Engkau harus jadi teladan. Kenapa dunia kacau? Ada 2. Pertama, kalau orang punya visi perdamaian itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Tapi yang kedua yang berkaitan dengan ini, dunia kacau. Oleh karena tulisan-tulisan, literatur tentang perdamaian, jumlahnya jauh lebih sedikit dari literatur perang. Jadi mau dunia baik, kamu harus menulis dan berbicara tentang hal-hal yang baik. Engkau harus jadi teladan dalam kata-kata. Harus jadi teladan dalam kata-kata. Harusnya kata-kata yang dikeluarkan itu hasil dari sesuatu yang sudah dipikirkan, hasil dari sesuatu yang diimani, baru omong. Hanya orang mengigau, saya yang sudah pikir omong. Pernah mengigau? Pernah? Orang yang bilang tuh, kalau saudara sadar bahwa saudara mengigau itu bukan mengigau, dia benar. Saya mau kasih saudara lebih. Tuhan Allah menciptakan manusia itu 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Kenapa hal ini menjadi tekanan serius? Karena ada banyak anak-anak muda yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi di mulut 7. Sone dengar, sone lihat, mau ngomong kayak tahu-tahu. Kayak apa? Beta bayangkan itu hari dong teruskan itu, beta pikiran, beta kan ada acara setiap hari malam jam 10. Dong kasih sebarkan itu berita yang nanti mulai tanggal 24 sampai 30 itu nanti rusak total ini jaringan. Ternyata sonde. Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi ngomong kayak tahu-tahu. Di sini juga ada. Dia pakai baju warna pink. Saudara, kadang-kadang memang lebih baik begitu. Untuk menjadi teladan dalam kata-kata, saudara harus pikir baik-baik berbicara. Dari apa yang kita imani. Zaman sekarang tidak bisa bilang hanya omong-omong, omong-omong. Tempat di dalam penjara. Nanti saudara tangkap polisi baru hilaf. Suruh berhenti. Pernah baca yang hilaf itu benar. Ulang-ulang. Dia bernama siapa dok? Iya duluan dok. Pasti bukannya Andi. Bisa Yahya tuh. Dia bernama. Terus saudara, jadi hati-hati bicara. Bicara itu harus hati-hati. Jangan ngomong. Saya bayangkan anak-anak muda di era digital waktu bikin status itu mengerikan. Untuk dapat banyak like, banyak yang ikuti. Kadang-kadang bikin gila-gila. Tidak ada hal apapun yang bikin status. Jangan coba-coba kasih kamu singa yang sebentar tidur. Itu dia pun komentar, itu hanya menjurus pada 2 hal. Yang satu yang pura-pura perhatian akan bilang begini, kenapa lesai? Itu yang pura-pura perhatian, kenapa saya? Kami di kampung itu kalau panggil saya, itu dia pun nama panjang Yesaya. Maka panggil saya. Itu dia pun komentar pertama. Itu kenapa lesai? Yang bagian kedua dia pun komentar itu menarik. Inja, cekeh, sanus tunggu lagi. Bayangkan dunia mau baik. Mana kalau ini anak-anak milenial cara komentar macam begitu? Di WebUFU ada. Dia pengurus pemuda. Suruh dia bertobat. Kata-kata itu harus baik, saudara. Masa kok kita komentar begitu? Ini namanya itu satu. Malam-malam tidak tidur. Jam dia putar. Lihat-lihat. Senelama dia bilang, saya ada ide. Waktu dia bilang saya ada ide, dia online, dia bikin status. Sudah jam 12:45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Minta nomor WA atau
atau tidak? Ada toh? Boleh ada yang berani angkat tangan? Angkat tangan, saya kagak sudah apa-apa. Tuhan sayang kakak. Jadi saudara tahu, makanya kata-kata itu serius. Kamu harus punya teladan dalam kata-kata. Amin. Amin kok. Tapi itu saudara tahu, itu kelas bawah. Kelas bawah. Memang di dunia digital ini kadang-kadang kita bisa tipu. Kadang-kadang penipuan. Kita bisa komen orang punya status, tulis bilang hahaha, padahal tidak tertawa. Tapi kita tulis hahaha, tidak tertawa. Ada yang belum ketawa bilang WK. Itu ketawa aja WK. Aneh gitu. Separuh pun ketawa lebih parah lagi. Eksi. Itu kalau kita terjemahkan udah kesekan itu. Awas kok kamu. Jadilah teladan dalam kata-katamu. Amin kok. Berani berjanji setia untuk berubah hari ini kok. Dari kata-kata berani. Kata lu sih, kau hiasi sebentar. Terjemah lagi. Oke. Kedua, kira itu cukup? Tidak cukup. Paulus kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam berbuat. Kata-kata manis itu bisa, perbuatan dalam tangan. Beta baca satu status dia, beta senang, dia beta lucu, dia beta suka. Senang, lucu dan suka. Kenapa? Karena dia tulis begini. Kalau ada perempuan bikin status sakit, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Kreatif, tapi kreatif karena mana kok? Itu beta lihat ada oto Esaka satu mikrolet putih. Dong sangat kreatif. Berarti supir itu kreatif, tapi jengkel. Dia tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Dia bayangkan mungkin supaya kalau orang ngomong langsung dengar tapi ternyata bukan itu dia maksud. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar jalan. Manusia begini Tuhan tidak panggil. Dia pisah sendiri. Kemungkinan lewat liliban lagi. Jadi kalau kreatif di media sosial itu, tolong kreativitas yang baik. Amin kok. Amin kok. Ada yang dia punya status ayat Alkitab semua, bagus. Tapi dia taruh dia ke foto. Maksud apa? Apa hubungan itu ayat Alkitab yang di muka? Dia sudah tidak baca itu ayat Alkitab, dia taruh dia ke muka, bikin kita tidak fokus. Itu pertama, kata-kata. Yang kedua dia kasih tahu, jadilah teladan dalam tingkah laku. Ujian dari kata-kata itu adalah tingkah laku. 100 orang bisa berkata-kata yang bagus, tapi ketika dia berkata-kata sekaligus bertingkah laku yang benar sesuai kata-kata, dia pasti itu. Dari 100 itu 20. Beta mengajar ilmu berkhotbah, orang tanya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang kemana? Lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omongkan mana. Kamu sudah tahu? Omongkan mana? Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Kalau tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Betul lucu kalau baca status di medsos yang dia begini, status rohani semua, tapi hidup kerohani. Itu berarti tidak sinkron antara status dengan perbuatan. Betul. Perbuatan itu penting. Dari pikiran yang benar itu menghasilkan perbuatan yang benar.
Pikiran menghasilkan perbuatan menghasilkan kebiasaan membentuk budaya membentuk karakter. Berpikir, berbicara, melakukan menjadi budaya berkarakter. Dan itu serius bagi kita semua. Di era ini, zaman sudah terlalu maju. Bahkan kita belum siap untuk satu perubahan berikutnya sudah datang. Sudah bisa membayangkan betapa rumitnya perjalanan. Beta rasa anak yang sekarang ini kita lalu lebih pintar dari beta dulu. Beta anak Jonathan umur 5 tahun. Baru TK sekolah 2 minggu ini. Itu pun 1 minggu sekolah yang 2 hari. Setengah jam. Beta bilang Nathan, siap berdoa sampai sekolah. Dia lihat beta, dia bilang, Bapak kan yang pendeta. Beta berpikir dia ikut sama pun keluarga. Dong sudah lebih maju, dong lebih kritis. Tapi tidak boleh kehilangan nilai toh. Bisa banyak anak, adik-adik, kamu anak muda, betangnya adik saya boleh toh? Iya, beta 44 tahun 43. Kita katakan. Anak-anak muda sekarang ini etikanya agak sedikit bermasalah. Dulu orang tua yang hampir dong kehilangan dong komunikasi etika. Dong kalau pakai headset itu, dong sama kayak baru lari dari rumah sakit. Selang-selang ibu semua masih melekat di sini. Dong duduk kayak ada semboyan yang ku ingin sangat sambil perbuatan itu sebaik. Beta senang sekali anak-anak ini tadi dong pakai motif. Beta senang tuh, bagus. Pakai motif itu bagus ya. Apalagi di NTT kita pakai. Kalau kamu tahu ini Indonesia, belajar dari NTT. Kami sangat beragam. Itu orang saya beda-beda. Ada yang muka kayak beta. Ada yang muka kayak begini. Vivian itu ada di NTT. Itu hanya ada di NTT. Di Cina ada yang kayak beta. Ada di NTT. Kebanggaan. Di Korea ada yang kayak beta. Saudara kan bangga di sini. Beta suka kamu pakai ini. Kenapa? Anak sekarang ini disuruh pakai motif susah, tapi kalau pakai celana levis yang terobek. Dong rasa kayak pun berprestasi. Kamu sudah gagal kamu hidup ini. Kamu gagal. Ini kamu gagal. Ini pakai begini ini bagus ini. Ini orang sudah bawa di mana-mana. Di Singapura, di Prancis, di Amerika, untuk karena COVID tidak jalan, jadi membawa kembali ke Fatu Kopa. Tapi ini terkenal ini sudah terkenal mahal. Tapi kita punya anak ini kalau suruh pakai motif itu rasa terhina sekali. Jadi banyak belajar ya, bertingkah laku yang baik. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidup. Sampai di situ cukup, dia kasih naik lagi. Kamu mesti punya teladan di dalam kasih. Semua orang mungkin sudah berkata-kata bagus, sudah bisa melakukan dengan bagus, tapi apakah penuh kasih? Belum tentu. Ujian dari perbuatan adalah kasih. Yang paling buat kita berbeda dari semua orang adalah kasih. Yang paling kita memahami Kristus mati bagi kita itu kasih. Dan setiap anak-anak muda Kristen yang sementara membangun hidupnya di zaman apapun, yang tidak boleh hilang adalah kata-kata yang sudah bagus, perbuatan bagus, tapi landasannya apa? K-A-S-I. Kamu tidak tahu ini lagu? Oh, puji Tuhan, kamu maju. Anak separuh ini lagu dong tahu. Mampirlah dengan doaku dong tahu. BTS pun dong tahu. Tahu dia pun personil semuanya, pun pasangan, rencana nikah kapan. Kita kadang-kadang tanya, lu siapa? Itu serius itu. Ini digital berhasil mendekatkan semua yang dari luar, tapi yang dekat-dekat bisa segitu lupa. Kasih itu menjadi ukuran ya. Itu maksudnya sedikit. Kenapa? Semua yang bertingkah laku baik belum tentu didasarkan pada kasih. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang begini, Shalom. Saudara bilang, Shalom. Saya sudah bilang, yang kelihatan baik itu belum tentu. Saya berkhotbah di bank-bank yang ada di ini NTT, saya khotbah pun semua ini berisak pun tanpa tertentu. Saya bilang, saya suka ini nona-nona ibu-ibu di bank, cantik, gagah. Dia jauh dekat, tetap gagah.
Itu nasabah baru sampai mungkin langsung bilang, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Bagus toh? Terus saya tanya, siapa yang bangun pagi suami pembangun? Dia bilang, selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Kelihatan sangat baik toh, tapi belum tentu didasarkan pada kasih. Belum tentu. Kadang-kadang kita kelihatan bertingkah laku baik, tapi belum tentu itu didasarkan pada kasih. Dulu ketika kita gereja masih on-site itu, dan kita masih boleh bersentuhan, bahkan cium sapu. Beta kadang-kadang jengkel waktu pegang tangan di muka pintu gereja. Kelihatan pegang tangan tapi tidak ada nilai. Karena kalau pegang tangan kita belum pernah kali di orang lain. Iya nanti kita tepuk tangan ini kita. Tidak sehat itu. Kalau mau pegang tangan kita tuh lihat bapak yang muka begini ya. Ini tengok. Yo nanti tapi langsung pegang tangan dia kok. Itu satu. Yang kedua ada yang pegang tangan itu dia datang dia seorang di penjara saya potong sah. Lu kira beta strong? Kira beta kabel telanjang ini ada dulu sudah lah gitu. Beta terlalu terhina, kau najis, kau apa nih? Begini saja. Pegang tangan lo. Tapi ada yang kesempatan kurang masih. Kita ini serba salah ini. Makanya bertindak itu harus didasarkan pada apa? Kasih. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi 2, 3. Lihat kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Itu pentingnya ibadah pemuda, saudara. Nona-nona, di sini sudah ada nona-nona. Ini tante-tante semua. Nona-nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia mengasihi engkau. Karena itu ajak dia ke ibadah pemuda. Memang ada tantangan, tapi harus ajak. Kak, ibadah. Kakak ibadah, IBP antar. Kakak ibadah. Kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu pas kasih tahu ada kue di mobil. Itu penting, pentingnya ibadah pemuda. Adik-adik, bosok ini terlalu banyak drama lah. Kelebihan nonton drama Korea kan? Kita lihat anak-anak ini kalau sebagai KRX, ikut jalur apapun, selalu pakai helm. Tahu ada apa lomba bertengkar di atas motor? Laki-laki berhenti motor dekat Sabang Fatukoa. Terus dia bilang nona di belakang, lu turun. Nona bilang, Kak, lu turun. Nona turun di mana? Kita langsung. Kakak kasih tengah sendiri. Jalan. Nona sudah jalan, dia bilang, lu mau kasih tengah kakak sendiri. Kamu nih, apa kamu otak di mana? Jadi kasih itu di ukuran. Cukup sampai di situ. Tambah. Paulus kasih tahu. Di era yang macam begini sekalipun dia kesana tambah kelas. Kamu mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Kasih tapi setia. Jangan semua yang bernapas mau habis. Nona, ada napas kok. Ya, kita dua ya. Sampai itu memang sederhana waktu itu. Kalau semua yang hidup dia mau kemungkinan besar itu orang kekurangan ini. Setia, setia, setialah, setia sampai. Seperti apa? Seperti itu. Tepuk tangan menyanyi. Setia sampai mati. Apakah rasamu untuk kasih setia? Setia, setia, setia sampai mati. Setia. Coba yang setia angkat tangan. Mantap. Turun tangan. Coba yang tidak setia angkat tangan. Tidak ada. Nah coba yang tidak tahu dia setia atau tidak. Itu biasa lebih parah. Nah, coba yang suka pacaran angkat tangan. Yang suka pacaran. Tidak ada. Oh satu. Ragu-ragu. Nah yang belum pacaran coba angkat tangan. Yang belum pacaran. Saya termasuk prihatin dengan Anda. Coba yang tidak tahu dia pacaran atau tidak coba.
Nah itu biasa bahaya. Orang yang dia tidak tahu pacaran, kalau tidak itu selalu dia omong yang begini. Kalau dia senang ada beta rindu, kalau dia ada beta malu. Ada sah. Ini begini nih. Nah, saudara setia kepada Tuhan dan setia kepada orang lain. Beta kalau mau ngomong pasangan ya. Ini kalau meninggal, kecuali kami yang sudah meninggal, ini ngomong pasangan. Kamu kenal toh? Lihat kau nikah semua. Cara terus ini. Lihat kau nikah. Nikah di zaman begini, ini murah bapak. Nasi bos pulang bapak. Tidak ada kumpul keluarga, transfer. Lebih suka mana tuh? Iya pak, tapi mau nikah desa apa? Ya setia. Kalau semua gereja tuh ingat kok setia sedikit gereja bisa kok. Setia ibadah pemuda bisa kok. Mestinya begitu. Terus bikin dia virtual begini mata. Kan kita butuh adaptasi lah itu. Pendeta-pendeta ini kalau mau konvensional terus bermasalah. Kita sekarang berkhotbah mengandaikan jemaat sudah ada di depan kamera. So tidak lagi yang duduk begini, bisa dia kok begini. Saudara. Kita tidak tahu saudara siapa di situ saudara. Tapi mesti memang adaptasi. Kalau tidak kita mau jadi apa? Betul kok? Betul? Benar. Oh, betul. Setia. Ada orang tua yang kadang-kadang kita heran. Seumur hidup itu dong gereja hanya 3-4 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah. Kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Pas pemakaman dia mau gimana lah sudah dia di situ. Setia sedikit bisa kok. Beta baru bawa satu khotbah dengan judul kesetiaan. 1 minggu lalu hari Rabu dengan pasangan-pasangan menikah 0-15 tahun. Setelah beta berbicara dalam konteks Alkitab, beta minta orang berbagi sedikit pengalaman kesetiaan. Dan dari semua pengalaman yang mereka bilang, mereka mengatakan bahwa dalam kesetiaan itu selalu ada hal yang luar biasa yang Tuhan buat bagi kita. Masa mesti belajar setia. Ingat di era digital ini banyak anak-anak muda tidak suka proses. Dong mau semua langsung jadi. Kasih lu HP, kau agak nolak sedikit, HP ini. Lama mau buang. Untuk besok ada uang dia. Setia. Itu mesti setia. Setia itu penting sudah. Jangan setia kadang-kadang. Ada yang kadang-kadang dia setia. Kalau pulsa habis dia setia. Pulsa susu ada kembali dia sudah setia. Itu dia pun nama bukan setia. Kita ajak orang jadi donatur beta dong. Terakhir, yang paling tinggi itu adalah engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Engkau mesti teladan dalam kesucian. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Mau datang kepadanya harus datang dalam kesucian. Ada satu waktu teman-teman pemuda di mana minta beta bawa satu khotbah yang agak lucu sedikit, dia pun judul, dia pun tema menarik. Itu tema hanya tulis bilang begini. Pemuda Silo kalau tidak salah bilang begini, beta tahu lu buat apa di Facebook. Itu tema. Beta tahu lu buat apa di Facebook. Beta tahu. Kamu tanya, saudara bikin apa? Bikin apa? Jangan kesucian. Di kita pun jamaah. Rata-rata kami orang tua pun jamaah. Kalau orang tua tanya, nih di mana? Di kamar tidur Pak. Selesai. Kalau di kamar tidur tidak ada apa-apa. Tanpa tidur itu satu kami 4 orang tidur semua. Ada mau kemana? Anak-anak muda sekarang di dunia digital, di zaman digital ini, ketika kamu ada di dalam kamar tidur, belum tentu dengan apa. Karena dong sementara masuk ke alam semesta dan segala istilah alam semesta melukiskan itu dia masuk dari kanan, masuk di alam semesta. Karena itu jaga kesucian, jaga kekudus. Suci, suci, suci Tuhan. Kamu tahu ini lagu kok? Kalau tahu pulang baru menyanyi.
Nih, jaga kesucian. Apapun terjadi kita mesti jaga itu. Karena itu anak-anak Tuhan yang ada di sini, mestinya di era yang seperti ini kita tetap mesti harus menjaga itu semua. Itu penting. Saya kasih nikah banyak pasangan nikah. Ada satu pertanyaan waktu pengemelaan itu yang serius saya bilang, kamu dua sudah yakin mau menikah besok? Yuk, sekarang kita mau tanya. Beta mau tanya. Wih, kamu dua sudah bisa kasih tukarkan dulu HP kamu. Yang laki-laki kasih dia pun nona, yang dia pun nona kasih dia punya sebarang. Wih, dua-dua dia bilang ini. Itu kenapa sudah bisa kasih? Kasih saja dong. Rahasia negara apa? Yang harus simpan begitu rupa sampai ini nona juga mau tahu. Baru pakai pola rumit lagi. Pakai sidik jari lah. Lu polisi? Siapa di situ? Ini adik-adik. Malam minggu itu dari Teddy sampai di Lasian. Ini anak muda belum pacaran belum bisa masuk sampai dalam lubang kepiting di dulu. Itu kamu bikin apa di sana tuh kasih tahu kita? Kira-kira di bawah sana itu menjaga kesucian kau tidak? Jaga kau tidak? Tidak. Nama sungkau dari mana? Pising jadi lama-lama kepiting mau fafak sama suami karena itu lubang kepiting sana itu. Mesti itu dijaga anak-anak muda di zaman sekarang. Apalagi dunia ini semakin bisa dicampur dengan apapun. Dunia sekarang ini bisa dicampur untuk kebaikan lebih COVID sekarang. Kalau tidak boleh bisa ada di mana-mana saja. Padahal saudara-saudara di media itu kita bisa pakai segala macam tuh untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk banyak tindakan ekonomi di sini. Untuk pengembangan diri. Sekarang kita bersyukur. Tadi lihat sama Kathleen. NTT itu sekarang Sungai Rina di nasional. Dulu tuh NTT itu kalau ngomong NTT itu, wah, NTT dulu. Sampai kita jalan di jemaah tuh di Surabaya, dong sampai bilang mau beda gue. Bahwa sekarang jalan di bodyguard, tapi dalam hati Tuhan aku nih kita bukan memang begitu kan? Kita terlalu identikan yang jahat-jahat, yang kasar-kasar. Sekarang kita bisa berprestasi di luar. Mestinya ini dikembangkan. Kalau ada teman, ada sahabat berprestasi, dukung dia. Kita juga bilang, kalau lu bisa, itu bisa. Jangan dia berprestasi, lu suwangi. Itu tidak sehat itu. Jadi dukung dia. Sebenarnya itu kan jadi bagus, Pak. Mau bikin apa lagi ini? Kalau saudara tidak berkreativitas di zaman yang makin digital, formasi CPNS sekarang kan dibuka, toh berapa tiap jurusan? Coba setahu saya di bawah 5 barangkali, mungkin di bawah 5 kok. Satu disiplin ilmu. Ini anak-anak berapa yang dibutuhkan beberapa waktu tes? 1. Kamu berapa orang tes? Banyak. Saya butuh di Bangka. 1000. Butuh 1. Wih, itu kita ujung cari sesuai masuk. Bosan butuh setia, belajar, jaga kesucian. Tadi malam beta khotbah di satu anak kecil usia 12 tahun. Beta bilang aja, belajar itu penting. Jangan ke om ini 6 bulan sebelum ujian om sudah belajar. Pas ujian om lupa semua. Karena om belajar 6 bulan lalu, tidak selalu terus setia belajar. Akhirnya pas ujian lupa semua. Ini anak dong ini mau tes baru belajar. Lalu semua pintar dari mana? Ronaldo dan Messi setiap hari latihan, tiap hari. Kita yang main antar RT ini tidak latihan. Antar RT baru itu tidak ada piala apa-apa. Piala panjat pinang salah. Yang kita lakukan itu. Mestinya kita lebih lah gitu. Kita mesti profesional betul di situ. Karena tanpa itu kalau kita tidak fokus juga di situ, saya kira semua ini hanya main-main. Kita lagi ada di satu zaman di mana memang kita harus berubah banyak sekali kita punya perilaku, banyak sekali. Tetapi tidak boleh kehilangan nilai. Silakan segala sesuatu berubah, tapi iman kepada Tuhan Yesus tidak boleh berubah. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ini itu kerinduan kami. Terima kasih yang kau dahsyat kita. Terima kasih buat firman.
Biar itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biar untuk anak-anak muda ini firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi kami. Kami tahu bahwa Tuhan kami berkuasa atas kami, melewati tantangan zaman ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya ada masa depan di dalam nama Tuhan. Mereka yang letih lesu berbeban berat pasti diberi kelegaan. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi harapan, dan yang ragu-ragu diberikan iman. Terpujilah nama Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami